Halo, perkenalkan, nama gue Madowi. Kali ini gue bakalan menceritakan pengalaman pertama ke Gunung Lawu. Berawal dimana gue dan teman-teman yang beranggotakan 4 orang termasuk gue berangkat dari Boyolali ke Karanganyar untuk mendaki Gunung Lawu pertama kalinya. Don't be scared. Gua dan teman-teman berangkat dari Boyolali menuju Karanganyar memakan waktu 6 jam. Perjalanan nampak baik-baik saja, sampai akhirnya gua dan yang lainnya sampai di base camp Candi Ceto pada pukul 3 sore. Candi Ceto yang menjadi titik utama sebelum dimulainya pendakian untuk gua dan teman-teman gua yang bernama Ilham, Irfan, Yuda. Gunung Lawu memiliki beberapa pos pendakian jika masuk dari via Candi Ceto. Dari base camp ke pintu masuk kurang lebih 15 menit dengan jalan yang masih datar. Kemudian dari posko masuk ke pos 1 kurang lebih menghabiskan waktu 30 menit sampai ke Candi Ketek. Kemudian 30 menit sampai ke pos 1. Jalanan di sini relatif datar dan dilengkapi dengan tempat istirahat. Di setiap pos, gua dan 3 teman gua, Ilham, Irfan, dan Yuda selalu istirahat 5-10 menit. Karena kita mendaki jam 3 sore saat langit sudah mulai gelap. Kemudian kita melanjutkan perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Menghabiskan 1,5 jam. Pada pukul 5 sore, setelah itu gue melanjutkan dari pos 2 ke 3 dengan medan yang cukup sulit hingga keluar masuk hutan. Selama kurang lebih perjalanan yang kita tempuh 3 jam. Kemudian sekitar 1 jam dari pos 3 ke pos 4 karena jaraknya yang sangat jauh. Sampai akhirnya kita sampai di pos 5. Kurang waktu memakan 2 jam perjalanan. Karena hari sudah gelap, jadi kita memutuskan untuk ngecamp di pos 5. Akhirnya kita bermalam untuk melanjutkan perjalanan besok pagi. Saat waktu menunjukkan pukul 12 malam, teman-teman gue sudah tertidur lelap. Tapi gue masih belum tidur. Akhirnya gua keluar tenda untuk menikmati udara malam. Lalu gua melihat dari kejauhan ada seorang kakek-kakek sambil membawa kayu di pundaknya. Karena gua berpikir kakek-kakek itu warga sekitar, akhirnya gua basa-basi menawarkan kopi kepada kakek tersebut karena mau menanyakan jalur cepat untuk naik ke puncak. Saat berpapasan, kakek tersebut memberikan senyuman, langsung menunjukkan ke arah yang datar. Di situ gua kaget, belum sempat menawarkan kopi. Tapi dia udah menunjukkan arah jalur yang datar, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Akhirnya si kakek tersebut melanjutkan perjalanannya. Akhirnya pagi pun tiba. Saat gua terbangun, ternyata teman-teman gua sudah siap. Lalu Ilham meniraki gua dari kejauhan. "Woi, Mat, ayo siap-siap. Udah tidur duluan, bangunnya paling belakangan. Ayo nanti keburu siang." Lalu gua membalas, "Apaan sih? Jelas-jelas gua tidur paling akhir. Gua gak bisa tidur semalam." Lalu Ilham bilang, "Apaan sih? Lu ngaco banget." Saat hendak melanjutkan perjalanan, di situ kita berdebat. Gue menyarankan untuk lewat jalur kanan yang mendatar. Lalu Ilham menyangkal kalau jalur kanan bukan jalur yang menanjak. Akhirnya gue ceritakan kejadian semalam kepada mereka. Anehnya,
mereka tetap menganggap gue tidur duluan. Padahal yang gue rasain gak bisa tidur. Lalu gue bertemu kakek tersebut. Akhirnya mereka menganggap gue hanya mimpi malam itu, dan kita mengikuti apa kata Ilham menggunakan jalur kiri. Setelah kita menelusuri jalur kiri, ternyata yang kita temukan hanyalah jalan buntu. Lalu kita putuskan untuk turun lagi dan menggunakan jalur yang datar. Akhirnya kita sampai di area bebatuan yang bisa dijadikan istirahat sejenak. Konon area tersebut warga sekitar menyebutnya dengan pasar setan, di mana jika ada yang menawarkan dagangan ke kita harus menaruh selembar daun di bebatuan yang ada di sekitar sebagai transaksi atau pembayaran. Lalu gue bilang ke teman gue untuk buang air sebentar yang tidak jauh dari area tersebut. Setelah 15 menit gue buang air, gue kembali ke teman-teman gue. Tapi saat gue di sana, gak ada orang satupun. Lalu gue memanggil mereka, tapi gak ada yang jawab satu orang pun. Akhirnya gue memutuskan untuk melanjutkan sendiri perjalanan ke warung Boyem, karena warung Boyem tidak jauh dari pasar setan. Sampai di warung Boyem, ternyata teman-teman gue udah lebih dulu sampai. "Lu kemana aja sih, Mat?" kata Yuda. Di situ gue protes, "Lu yang ninggalin gue." "Ya iyalah, lu buang air sampai 1 jam lebih," kata Yuda. "Kan udah kita panggilin, kita duluan ya." Terus lu nyaut, "Ya udah duluan aja, nanti gue nyusul." Akhirnya kita duluan aja ke warung, kata Yuda.